Anita sangat kaget melihat Rehan yang tiba-tiba jatuh pingsan. Mas, Mas Rehan? Mas Rehan bangun mas. Mas kenapa? Karena panik akhirnya Anita hendak berlari keluar memanggil Ibu Rehan. Namun baru saja Anita berdiri, Rehan segera memegang tangannya dan menarik tangan Anita, sehingga membuat Anita jatuh dalam pelukannya sambil tersenyum. Saat Anita jatuh di atasnya, Rehan meringis kesakitan. Aduh duh. Anita kemudian melihat Rehan, lalu memukul dada Rehan manja. Mas Rehan? Rehan memeluk Anita erat sambil tertawa. Meski sebenarnya saat itu tubuh Rehan benar-benar sakit karena latihan yang dia lakukan di sawah. Mas Rehan senang ya membuat aku khawatir, kata Anita. Rehan menatap Anita. Maaf sayang, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya bercanda, kata Rehan. Anita pun tersenyum dan merebahkan kepalanya pada dada Rehan. Anita kemudian berkata, Mas, ayo kita bangun. Mas harus makan dulu sebelum tidur. Anita dan Rehan pun bangun. Lalu Anita menyuapi Rehan. Hari demi hari Rehan selalu melakukan yang sama ketika dia berada di sawah. Ibunya yang menemaninya selalu memberi semangat kepada Rehan. Hingga tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Lomba menggendong istri yang dinantikan oleh semua warga tiba. Beberapa warga terlihat kaget melihat Rehan dan Anita mengikuti lomba tersebut. Rehan, kamu juga ikut lomba ini? Tanya Sigit pada Rehan yang sedang berdiri di bawah sebuah pohon. Dengan santai Rehan berkata, Iya Git, ikut meramaikan saja. Sigit tersenyum. Kamu yakin bisa menggendong istrimu sejauh itu? Belum lagi rintangan yang begitu sulit dilewati. Jangan-jangan baru berlari 2 meter kalian sudah gagal. Rehan kembali berkata dengan santai, menang atau kalah tidak menjadi masalah Git. Yang penting aku dan istriku sudah mencoba. Sigit tersenyum sambil menepuk bahu Rehan. Setelah itu dia pergi meninggalkan Rehan. Seakan-akan Sigit tidak yakin Rehan akan memenangkan lomba itu. Karena tubuh Anita yang besar pasti membuat mereka kalah. Rehan yang sedang menatap Anita dari kejauhan sedang bersama dengan ibu-ibu yang lain tersenyum. Saat itu istri Sigit yang memiliki tubuh yang sangat ideal sengaja menyinggung Anita. Ternyata orang gemuk juga ada ya yang mau ikut lomba ini. Kasihan sekali suaminya, harus menggendongnya dengan badan yang sangat besar itu. Mendengar perkataan istri Sigit, Anita hanya tertunduk. Ibu-ibu yang mendengarkan hal itu kemudian berkata, memangnya kenapa Bu? Kan Bu Bidan juga mau ikut lomba ini. Tidak ada salahnya kan kalau dia ikut. Istri Sigit tidak mau kalah. Memang tidak menjadi masalah kalau dia ikut. Tapi kan kasihan suaminya. Lagi pula, dia hanya akan menjadi bahan tertawaan orang-orang. Apalagi kalau dia sampai terjatuh. Ibu-ibu kembali ingin mengatakan sesuatu, namun dicegah oleh Anita. Tidak lama kemudian panitia mengumumkan kepada seluruh peserta untuk berbaris di garis star yang sudah ditentukan oleh panitia. Rehan memandang Anita yang berdiri di sampingnya, lalu tersenyum. Setelah itu Rehan menggenggam tangan Anita dengan sangat erat,
lalu berkata, "Kita pasti akan menang, sayang." Walaupun dengan wajah yang begitu ketakutan dan rasa yang tidak percaya diri, Anita berusaha tersenyum sambil menatap Rehan. "Iya, Mas, kita pasti akan menang." Setelah itu, terdengar panitia membacakan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh semua peserta dan juga semua rintangan yang harus mereka lewati. Mendengar hal itu, Anita terlihat sangat gugup. Rehan melirik Anita yang berwajah pucat karena ketakutan. Rehan menggenggam kembali tangan Anita dengan sangat erat. Anita pun menatap Rehan. Rehan tersenyum dan memberinya semangat. Sigit dan istrinya yang berada di samping Rehan sedang melirik Rehan dan Anita, lalu mentertawakannya. Lagi-lagi Anita terlihat putus asa ketika melihat Sigit dan istrinya mentertawakan mereka. Namun tangan Rehan yang selalu menggenggam tangan Anita dengan erat menggelengkan kepala, yang artinya jangan pernah putus asa dan jangan hiraukan perkataan orang lain. Rehan kemudian mengangguk sambil mengelipkan mata kepada Anita, yang artinya kita pasti bisa menang. Tidak lama terdengar aba-aba dari panitia memerintahkan kepada seluruh peserta untuk bersiap-siap. Setelah itu terdengar hitungan dari panitia untuk para peserta. Dan dalam hitungan ketiga, para istri naik di punggung suami mereka masing-masing yang sudah bersiap-siap sejak tadi. Setelah itu, para suami berlari untuk menjadi juara. Saat itu Rehan dan Anita berada di urutan terakhir. "Ada apa, Mas? Apakah aku terlalu berat?" tanya Anita pada Rehan. Rehan kemudian berkata kepada Anita, "Tidak, sayang, kamu percaya saja padaku. Kita pasti bisa melewati semua ini." Kini Anita pun hanya diam saja. Dia memeluk erat tubuh Rehan dan melingkarkan kakinya dengan sangat kuat pada tubuh Rehan. Rehan yang menopang tubuh Anita dengan kedua tangannya terlihat begitu sangat berhati-hati dalam melangkahkan kakinya. Dengan kekuatan otot-otot kakinya, Rehan berlari mengejar orang-orang yang sudah berada jauh di depannya. Saat itu Anita tidak yakin dia dan Rehan bisa memenangkan lomba itu. Tibalah mereka pada rintangan yang pertama, yaitu mereka harus berlari melewati ban-ban bekas yang sudah disusun oleh para panitia. Tidak sedikit yang gugur di rintangan pertama itu. Anita memejamkan matanya dan terus berdoa dalam hati agar suaminya bisa menopang tubuhnya yang begitu berat dan melewati rintangan tersebut. Saat Anita membuka matanya, Anita tidak percaya dia dan Rehan berhasil melewati rintangan yang pertama itu. Setelah berlari cukup jauh, tibalah mereka di rintangan yang kedua, yaitu semua para peserta harus melewati kolam yang berlumpur. Dengan sangat hati-hati, Rehan memijakkan kakinya pada lumpur itu. Anita kembali memejamkan matanya, sambil terus berdoa dalam hati. Rintangan yang panjangnya sekitar 5 meter itu akhirnya kembali bisa dilewati oleh Rehan dan Anita. Tidak sedikit pula peserta yang gugur dalam rintangan tersebut. Saat berlari menuju rintangan ketiga, Rehan melihat ke arah penonton. Rehan mencari keberadaan ibunya. Dan tidak lama kemudian Rehan tersenyum melihat ibunya yang sedang berteriak padanya. "Ayo Rehan, ayo Anita, kalian pasti bisa melewati itu." Sigit dan istrinya yang berada di samping mereka tersenyum seperti mengejek Rehan dan Anita. Tetapi lagi-lagi Rehan tidak menghiraukannya.
Lalu tibalah mereka di rintangan yang ketiga, yaitu mereka harus melewati bebatuan yang tentunya membuat telapak kaki menjadi sakit ketika kaki dipijakkan pada batu-batu tersebut. Saat pertama kali kaki Rehan menginjakkan kakinya pada bebatuan itu, Rehan terlihat sedikit meringis kesakitan. Namun Rehan tidak menunjukkan hal itu pada Anita. Dengan kekuatan kakinya dan juga kekuatan tangannya, Rehan menopang tubuh Anita. Rehan berjalan dengan sangat hati-hati. Setiap batu yang Rehan injak itu berwarna merah. Ternyata Rehan menginjak batu yang sangat tajam dan membuat kakinya terluka.